Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Saya Yohanes Hendro Pranyoto ya, dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran di kampus Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke ini. Saya akan menjelaskan tentang beberapa hal terkait tentang pendalaman. Bapak Ibu mohon maaf, kemudian saya matikan dulu ya suaranya ya, Ya, supaya nanti kalau ada yang bertanya silahkan bisa dinyalakan langsung. Baik. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait tentang proses perkuliahan kita ya, supaya kita satu persepsi atau satu pemahaman, dan mungkin ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui meskipun kemarin Bapak Ibu sudah mendalami mata kuliah dengan dosen sebelumnya, tetapi ada beberapa hal yang tidak mungkin Bapak Ibu belum ketahui. Karena saya di sini selain sebagai dosen, ini juga sebagai admin atau istilahnya operator untuk program PPG ini. Jadi, maklum jika saya mungkin banyak memberikan informasi di grup ya, atau memberikan instruksi, arahan karena memang saya di sini diberi kesempatan kepercayaan oleh Bimas Katolik untuk menjadi admin di, PPG ini. Jadi mohon maaf jika Bapak Ibu nanti menghubungi saya kadang lama balas atau, kok tidak sesuai karena kadangkala saya harus melayani beberapa juga pertanyaan dari mahasiswa lain terkait tentang teknis LMS ini. Oke, saya akan menjelaskan, tugas-tugas Bapak Ibu ya. Nah, ini saya coba masuk di akun salah satu peserta yaitu Ibu Laurencia ya. Nah, tadi Ibu Laurencia bertanya, "Pak, kok modulnya belum bisa dilihat?" Iya, saya sudah share ya Bapak Ibu ya. Saya sudah share di, apa namanya, di grup, modul yang lengkap. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengeceknya sendiri. Oke, jadi Bapak Ibu di bagian sini nanti bisa langsung masuk di bagian modul ya. Tapi sebelumnya di halaman depan ini Bapak Ibu selalu ngecek. Di depan ini dicek ya, dicek tentang penilaian di bawah ini kan ada rekapitulasi nilai daring. Nah, Bapak Ibu harus cek, harus rajin-rajin mengecek apakah nilai saya sudah ada atau belum. Kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas tapi kok belum ada nilainya, berarti dosennya belum menilai Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bertanya di grup, mohon ditunggu saja dosen pasti akan menilai, mungkin karena masih ada kesibukan maka belum sempat menilai. Nah, ini ada resume itu ada 4 KB ya, Bapak Ibu semua sudah paham karena kemarin sudah ikut. Jadi itu wajib dikerjakan semua KB 1, 2, 3, 4. AVG itu rata-rata Bapak Ibu. Jadi rata-rata nilai untuk resume. Nah, ini Ibu Laurencia ini rata-ratanya dapat 84 dari tugas 4 KB. Pretest ini tidak dihitung Bapak Ibu. Jadi ini tidak dihitung diakumulasi di nilai akhir. Jadi pretest itu hanya untuk memberikan gambaran awal pemahaman mahasiswa bahwa mahasiswa itu sudah paham atau belum tentang materi ini. Memang soal pretest hanya 8 ya Bapak Ibu, tidak banyak. Jadi jangan khawatir, "Pak, pretest saya kok nilainya rendah." Tidak masalah itu ya, tidak masalah nilai pretestnya rendah. Karena itu tidak dihitung di nilai akhir. Yang akan dihitung tuh nanti tes akhir modul atau post testnya ini ya. Jadi nanti tolong siapkan di tes akhir modul. Nah, ini resume ada 4, analisa bahan ajar juga 4 kali Bapak Ibu ya, KB 1, 2, 3, 4 wajib dikerjakan, rata-ratanya berapa. Lalu tes formatif atau kuis itu ada 2 ya, tes formatif 1 dan tes formatif 2, itu juga wajib dikerjakan. Tes formatif 1 itu pada hari pertama, tes formatif 2 itu akan terbuka pada hari kedua. Jadi mohon jangan bertanya, "Pak, saya mau kerjakan tes formatif kedua padahal baru hari pertama." Tentu tidak akan terbuka secara sistem. Lalu analisa materi itu cukup 1 kali ya, 1 kali untuk 1 modul yang analisa kasus ya. Saya sudah sediakan di LMS juga. Dan terakhir tes akhir modul itu bobotnya 20%. Yang di atas ini bobot ya Bapak Ibu ya. Jadi perhatikan bobotnya yang paling besar itu ternyata ada di bagian analisa materi Bapak Ibu. 35% dari keseluruhan penilaian. Jadi silahkan kerjakan tugas analisa materi ini dengan serius karena bobotnya paling besar. Tes akhir modul juga lumayan besar, dia 20%. Jadi kerjakan tes akhir modul itu dengan serius. Nanti saya akan berikan kisi-kisi pada hari kedua.
hari ketiga pagi hari saya akan berikan kisi-kisinya supaya Bapak Ibu bisa belajar untuk tes akhir modul. Lalu nilai akhir. Nah, ini kebetulan Ibu Laurencia ini nilai akhirnya 73,35 ya, di atas 70, maka kemarin sudah tuntas. Tetapi jika nilai akhirnya di sini misalnya dapat di bawah 70, misalnya 65, berarti Bapak Ibu wajib mengikuti remedial, mengerjakan tugas remedial ya. Lalu nanti akan muncul di tugas tambahan ini nilainya. Dan nilai akhirnya kalau remedial itu tidak bisa lebih dari 70, maksimal hanya 70. Ini untuk penilaian, jadi mohon dipahami dan harus sering-sering dicek. Jangan sampai ada nilai yang kosong ya. Kalau ada yang kosong berarti akan mempengaruhi nilai akhir Bapak Ibu bisa tidak mencapai 70. Ini. Nah, ini kemarin satu modul sudah selesai, sekarang lanjut modul yang kedua, evaluasi PAK. Nah, lalu di bawah sini Bapak Ibu, ini adalah grafik yang seperti grafik naik turunnya apa? Ini adalah grafik waktu online Bapak Ibu setiap hari. Jadi Bapak Ibu waktu online itu terekam. Bapak Ibu online dalam satu hari itu berapa jam, berapa menit itu semua terekam di sini. Maka dalam instruksi ini dijelaskan bahwa kepada seluruh peserta PPG dihimbau disiplin mengikuti aplikasi lewat LMS ini ya. Wajib membuka, mengakses dan menggunakan aplikasi LMS ini setiap hari. Jadi setiap hari itu harus dibuka Bapak Ibu, jangan pernah satu hari tidak dibuka. Ya minimal ngecek-ngecek, kalaupun minta maaf ya ada duka seperti Ibu tadi satu minta maaf tadi ada duka ya, bisa minta tolong teman, anak atau saudara atau Bapak Ibu sekalian sebagai satu angkatan minta tolong masuk lewat akunnya Ibu itu lalu dibuka saja ya, supaya ada sistem itu mendeteksi bahwa Ibu ini hari ini online. Meskipun sebenarnya bukan Ibu itu sendiri yang online tapi orang lain yang menggunakan akun Ibu itu. Karena kalau satu hari sama sekali tidak membuka, itu nanti akan terekam bahwa oh Ibu ini oleh panitia pusat akan dicek nanti. Oh Ibu ini kok hari ini tidak online tapi kok ada nilainya. Nah itu akan menjadi temuan. Ya, akan ketahuan. Misalnya tidak pernah online tapi kok tiba-tiba nilainya ada semua. Nah, itu nanti akan menjadi temuan begitu ya. Jadi mohon untuk online ini diperhatikan. Nah, sekarang saya lanjut ke modul ya. Nah, modul ini sorry masih dibuka. Ya, tadi modul aslinya atau modul yang sudah utuh tadi saya sudah share di grup WA Bapak Ibu ya, silakan bisa dicek. Nah, nanti dibuka bisa juga di-print tapi cukup banyak Bapak Ibu ya kalau di-print ya. Tapi memang kalau memang lebih nyaman untuk di-print, dibaca waktu dengan di-print ya silakan di-print. Nah, kontrak belajarnya itu masih sama dengan modul yang kemarin, tidak jauh berbeda. File apa namanya PDF-nya, jadwalnya, jam-jamnya juga masih sama persis, tidak berubah karena semua dosen sama. Ya, nah ini masih sama persis ya, tidak ada perubahan. Nah, tugas resume juga cara kerjanya masih sama persis ya. KB1 hari pertama ini silahkan kerjakan tugas resume untuk KB1, KB2. Nanti masuk dikerjakan. Lalu bisa baca langsung modulnya di sini ya, KB1-nya. Kalau Bapak Ibu merasa tidak nyaman membaca di laptop karena mungkin terlalu kecil hurufnya ya, silahkan baca modul yang saya share di grup WA, boleh di-print ya. Lalu instruksinya pakai format yang kemarin ya, unduh format ini ya kan. Pakai format yang sudah disediakan di LMS Bapak Ibu, jangan pakai format sendiri ya, diunduh formatnya, diklik. Nah, sudah terdownload ya. Nah, silahkan pakai format ini ya. Nah, formatnya ini. Apakah format Word-nya ini nampak Bapak Ibu ya? Sebentar saya share dulu. Ya. Nah, formatnya pakai format yang ini ya. Pendalaman materi ini untuk sama seperti kemarin formatnya. Nah,
Lalu nanti disimpan dalam bentuk PDF, lalu diupload di unggah resume sini, simpan, selesai, tinggal nunggu penilaian. Lanjut resume KB2. Langkahnya sama persis, kerjakan ya. Nah, KB3 dan 4 dikerjakan besok hari kedua. Tapi kalau Bapak Ibu nanti malam sudah selesai semua ya, resume KB1 2 sudah, analisa bahan ajar 1 2 sudah, tes formatif 1 sudah, lalu daripada nganggur, saya mau kerjakan KB3 KB4, ya silahkan, boleh juga, saya tidak melarang ya. Tetapi memang di jadwal KB3 dan 4 itu baru besok sebenarnya dikerjakan. Tapi kalau memang sudah selesai tugas-tugas yang lain, daripada tidak ada kerja atau supaya besok bisa kerjakan yang lain, boleh dikerjakan resume KB3 dan 4 nanti malam ya. Yang penting selesaikan dulu tagihan untuk hari pertama ini. Lalu analisa bahan ajar. Oh ya, tentang materi kita Bapak Ibu ya, evaluasi pembelajaran ini agak rumit ya, agak sulit, agak sukar. Seperti saya sampaikan bahwa modul ini Bapak Ibu yang menyusun itu bukan kami, tetapi panitia nasional ya. Jadi modul-modul yang ada di LMS, 10 modul itu, 10 mata kuliah itu yang menyusun bukan kami, tetapi panitia nasional PPG pusat. Memang saya dan Romodon itu kemarin sempat terlibat menyusun modul, tapi bukan modul ini. Saya kemarin nyusun modul teori pembelajaran. Nah, nanti mungkin kalau Bapak Ibu. Lalu Romodon nyusun teori tentang profesi pendidikan. Kalau yang evaluasi pembelajaran ini ada teman dosen dari perguruan tinggi lain yang menyusun, jadi bukan saya. Kalau saya lihat memang modul ini agak rumit ya, karena banyak rumus, banyak hitung-hitungan begitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, Bapak Ibu cermati saja, baca saja mana yang dipahami, tidak harus berarti harus hafal rumus, tidak ya. Yang penting kita pernah membaca dan tahu saja ya, karena memang teori evaluasi pembelajaran seperti itu Bapak Ibu ya, pasti akan ketemu rumus-rumus, hitungan-hitungan seperti itu. Lalu analisa bahan ajar. Analisa bahan ajar ini, nah sama seperti yang lalu ya. Ada 4 KB, KB1, KB2, silahkan dikerjakan hari pertama ini KB1, 2 dulu ya, lihat. Yang KB1 dilihat, klik lihat. Lalu silahkan baca materi dosen ya. Yang saya upload di sini adalah ringkasan dari KB1 Ibu ya. Jadi saya meringkas lagi dari modul ini. Jadi saya persingkat lagi. Kenapa? Karena harapan kami Bapak Ibu tuh menguasai modul. Karena ketika nanti di akhir proses PPG itu ada ujian pengetahuan Bapak Ibu, UP singkatannya UP. UP itu menentukan kelulusan Bapak Ibu. Jadi kalau UP-nya rendah nanti tidak lulus PPG-nya. Maka Bapak Ibu harus memahami modul, paling nggak teori-teorinya itu tahu gitu ya. Nah, nanti akan ada tryout juga nanti sebelum UP supaya Bapak Ibu lebih siap untuk mengikuti UP. Jadi di bagian analisa bahan ajar sini memang sengaja saya berikan lagi modul itu supaya Ibu tuh membaca lagi dan menanggapi kembali modul tersebut. Perhatikan instruksi yang ada di sini Bapak Ibu. Di sini kalau Bapak Ibu nanti buka, nah ini kemarin juga dosen-dosen ada beberapa yang mengeluh bahwa mahasiswa tidak mengikuti instruksi. Karena di sini ada double instruksi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, mohon perhatian, cukup ikuti instruksi yang dibuat oleh dosen ini. Nah, ini ya. Cukup ikuti instruksi yang ada tulisan besar-besar ini, instruksi. Yang ada tulisan komponen bahan analisa bahan ajar ini bisa diabaikan saja. Karena kami tidak bisa menghapus ini Bapak Ibu. Ini sudah otomatis muncul di LMS. Ya, ini sudah otomatis muncul, kami tidak bisa menghapus, ini akan selalu ada ini tampil ketika Bapak Ibu buka analisa bahan ajar ini ya. Komponen analisanya akan muncul. Jadi ini abaikan saja kalau untuk mata kuliah saya ya, diabaikan saja. Bapak Ibu cukup kerjakan 2 nomor yang saya minta ini saja. Nanti kerja di mana langsung di bagian komentar. Jadi hati-hati, komentar ini adalah tempat untuk Bapak Ibu mengerjakan tugas ini. Jadi jangan mengetik di sini, kemarin itu sempat ada di kuliah saya pertama itu ada yang bilang, ada yang tanya di sini, "Selamat siang Bapak dosen, mohon petunjuk." Nah, itu keliru itu ya. Jadi di sini jangan menanyakan tentang kabar, tentang tanya-tanya yang lain, jangan. Jadi di sini langsung Bapak Ibu langsung mengerjakan tugas instruksi ini.
Karena mahasiswa hanya bisa memposting atau mengirim ini komentar 1 kali saja. Kalau dosen sudah menilai, komentar nggak bisa diedit lagi, tidak bisa diperbaiki. Tapi kalau dosen belum menilai, Bapak Ibu masih bisa mengedit atau memperbaiki komentar. Nah itu ya untuk tugas analisa bahan ajar, masih sama dengan yang lalu ya. Kerjakan KB 1, 2, 3, 4 semua langkah-langkahnya sama. Hari ini fokus KB 1, 2 dulu. Lalu yang terakhir untuk hari ini nanti akan ditutup dengan tes formatif. Nah, tes formatif ini lihat yang KB 1 dan KB 2. Jangan salah kerja Bapak Ibu ya. Tapi yang KB 3, 4 ini besok baru terbuka. Yang hari ini akan terbuka, nanti siang baru akan terbuka. Nanti siang baru akan terbuka. Kalau pagi ini belum terbuka. Kalau tidak salah mungkin jam 2 atau jam 3 waktu NTT. Nanti silakan dicek-cek saja sekitar jam 2 atau jam 3 waktu WITA. Itu nanti baru akan terbuka tes formatif. Kalau sudah terbuka silahkan dikerjakan. Tes formatif ini ada 10 nomor ya, masing-masing KB 1, 2 10 nomor, KB 3, 4 10 nomor. Durasinya saya beri waktu 60 menit Bapak Ibu, jadi panjang. Kalau kemarin mungkin ada dosen yang kasih waktu hanya 15 menit atau 20 menit. Nah, saya kasih 60 menit. Jadi silahkan mengerjakan itu jangan asal Bapak Ibu pilih ABCDE-nya saja, tapi boleh sambil dibaca modulnya ya. Dilihat lagi begitu ya. Jadi jangan langsung klik asal klik saja karena semua sudah tinggal klik jadi asal klik, jangan. Karena waktunya 1 jam, maka silahkan sambil baca soal, sambil dibuka modulnya. Oh ini jawabannya apa yang betul ya? Nah silahkan. Karena tes formatif ini ada bobot penilaian juga Bapak Ibu. Kalau tadi berapa kalau tidak salah 15% ya. Cukup lumayan juga bobot penilaiannya. Jadi kalau skor di sini tinggi, Bapak Ibu akan membantu skor akhir nanti. Lalu itu saja untuk hari pertama ini ya. Hari selanjutnya besok itu analisa materi itu hari ketiga ya. Tapi mungkin saya jelaskan sedikit juga untuk analisa materi ini. Bobotnya kan tadi 35% Bapak Ibu ya, cukup besar, paling besar di antara tugas-tugas yang lain ya, tugas analisa materi di hari ketiga ini. Tapi kebanyakan kemarin di kelas saya sebelumnya itu di hari kedua malah sudah ada yang kerja itu ya, padahal di jadwal itu baru dikerjakan hari ketiga tapi hari kedua sudah dikerjakan. Ya kalau memang tugas-tugas yang lain sudah selesai ya boleh dikerjakan, tapi dahulukan, utamakan tugas-tugas yang lain dulu. Nah, tugas analisa materi ini sederhana Bapak Ibu. Jadi rata-rata semua dosen itu mirip ya. Ada kasus, ya analisa kasus, ada masalah, mungkin berita, artikel, atau jurnal, atau apapun. Lalu Bapak Ibu diminta membaca artikel masalah tersebut, lalu menanggapi permasalahan tersebut. Ya. Di sini ada lihat bahan tugas. Masalah yang saya sampaikan di sini adalah tentang pembelajaran daring ya. Yang kemarin kita ikut waktu COVID itu kemarin ya kan semua pembelajaran online semua, termasuk kita sekarang ini kan pembelajaran online juga sebenarnya. Nah, silakan dibaca permasalahan ini, kasus ini berita ya, berita di Kompas yang saya copy. Lalu ditanggapi di sini ada 3 pertanyaan. Berdasarkan kasus pembelajaran daring tersebut, salah apa yang muncul terkait dengan evaluasi pembelajaran? Lalu kedua, mengapa masalah tersebut bisa muncul dan apa dampaknya bagi proses pembelajaran? Lalu pertanyaan ketiga, solusi apa yang Bapak Ibu tawarkan untuk meminimalkan dampak tersebut? Ya, cukup kerjakan 3 pertanyaan ini dalam diketik ya dalam menggunakan laptop ya, menggunakan Microsoft Office Word, lalu disimpan dalam bentuk PDF, kemudian diupload dalam LMS, selesai. Nah, jadi begitu. Apalagi ya, tes akhir modul ini hari ketiga baru dikerjakan. Hari ketiga akan terbuka jam 2:30 waktu Indonesia Tengah, waktu NTT baru terbuka hari ketiga ya. Itu akan terbuka sampai dengan jam 12 malam. Ya, berarti ini hari apa Bapak Ibu ya? Hari Minggu, Senin, Selasa. Nanti hari Selasa jam 2:30 sore baru terbuka ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti silakan dicek hari Selasa. Jangan terlambat ya, jangan sampai baru dikerjakan hari Rabu gitu ya. Kalau hari Rabu berarti Bapak Ibu sudah terlambat, harus menunggu 3 hari lagi. Karena ini tes akhir modul ini Bapak Ibu hanya terbuka pada hari ketiga setiap modul. Jadi kalau Bapak Ibu terlewatkan pada hari ketiga, Bapak Ibu harus nunggu 3 hari lagi supaya bisa mengerjakan
tes akhir modul sebelumnya, maka resikonya Bapak Ibu kalau tertinggal akan mengerjakan tes akhir modul ini 2 jenis tes di pertemuan selanjutnya, kan malah repot itu ya. Jadi mohon jangan terlambat mengerjakan tes akhir modul. Tes akhir modul nanti ini yang membuat soalnya ini dari panitia pusat ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan kami yang membuat, saya juga tidak membuatnya. Kemarin ini hasil evaluasi dari peserta kelas sebelumnya, kemarin kan kelas I ya, yang kelas I itu dari Belu kemarin banyak yang dapat nilai jelek Bapak Ibu ya, 30, 40, 50 gitu ya. Ternyata memang soalnya agak susah, rumit. Nah, nanti saya akan berikan kisi-kisi Bapak Ibu supaya bisa mempersiapkan. Totalnya soalnya itu ada 12 pilihan ganda semua. Nah, nanti silahkan nanti hari Selasa pagi saya akan share kisi-kisinya supaya Bapak Ibu bisa mempelajari dan mempersiapkan diri dulu sebelum mengerjakan soal ini dengan baik. Dan waktunya hanya 15 menit, ini cepat sekali ya. Jadi satu soal ini waktunya hanya 1 menit lebih sedikit untuk mengerjakan untuk tes akhir modul ini. Beda dengan tes formatif tadi. Baik, ini untuk tes akhir modul. Lalu yang terakhir tugas remedial ini kalau Bapak Ibu kurang dari 70, tapi harapan saya ya tidak ada 70. Saya bukan dosen yang pelit nilai Bapak Ibu ya, saya pasti akan berikan nilai yang memuaskan, yang baik. Yang penting Bapak Ibu tugasnya dikerjakan, ada dan mengikuti instruksi. Nah, kalau memang minta maaf Bapak Ibu, mungkin kemarin ada yang tugasnya dikembalikan dosen, dan saya juga sempat mengembalikan tugas mahasiswa yang resume itu. Kenapa? Karena isinya tuh lain sama sekali dengan yang diinstruksikan atau malah ada yang kosong. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang sempat salah klik gitu. Nah, itu kasusnya banyak kan terjadi. Bapak, saya salah kirim tugas. Nah, kalau gitu kami tolak dulu tugasnya, lalu Bapak Ibu kirim lagi gitu ya. Karena kalau kita menilai barang yang kita menilai tugas yang tidak sesuai atau filenya keliru di-upload tapi kok dosen kasih nilai, itu nanti malah kami yang akan ditegur oleh pusat. Nah, karena LMS ini akan selalu dievaluasi oleh auditor Bapak Ibu, akan dicek terus. Jadi kita sebagai dosen pun tidak bisa seenaknya memberi nilai mahasiswa karena kami juga dievaluasi oleh tim. Jadi kami tetap pasti akan membantu Bapak Ibu, tapi juga mohon kerjasama kita semua. Dan nanti ini tugas remedial ini nanti dikerjakan kalau Bapak Ibu skor akhirnya kurang dari 70, tapi kalau sudah 70 ya tidak usah Bapak Ibu ya, berarti sudah tuntas. Nah, ini tugas remedialnya belum terbuka karena memang Bapak Ibu ini tidak ada remedial ya. Nanti kalau ada remedial tinggal ikuti instruksi yang ada saja, lalu diketik, lalu diupload, selesai. Baik, Bapak Ibu, saya rasa itu saja ya yang perlu saya jelaskan. Yang lain-lain saya rasa Bapak Ibu sudah tahu semua. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan sebelum kita Bapak Ibu belajar mandiri. Ada pertanyaan silakan, bisa dinyalakan dulu audionya jika ada yang mau ditanyakan. Atau semua sudah jelas? Kalau sudah jelas semua, ya kita akhiri di sini, lalu Bapak Ibu bisa mulai bekerja atau belajar mandiri. Pak Valen dulu atau Ibu Laurencia? Pak Valen dulu, silakan. Ya, baik, terima kasih. Ini tadi kami sudah habis ini pretest, pasti Pak sudah lihat. Oh iya. Kami ini guru agama yang tiap hari itu hanya berbicara tentang Yesus Kristus sebelum lahir dan iya, betul. Tadi itu dia punya rumus yang kami lihat itu kerjaannya memang kami guru agama ini setengah mati untuk analisa. Ya, makanya itu nilai seperti itu, tapi kami sangat berterima kasih karena tadi Bapak dosen sudah mengungkapkan isi hati bahwa Bapak dosen termasuk salah satu orang yang tidak pelit untuk memberikan nilai. Kami berterima kasih karena memang itu soal kalau seperti itu kami sangat setengah mati. Iya, Terima kasih. Pak. Baik, terima kasih. Memang
Terima kasih Pak Valen. Untuk soal pretest dan post-test itu bukan kami yang membuat, itu otomatis dari tim PPG yang membuat. Saya sudah lihat nilainya memang pretest itu rata-rata tidak bagus ya, ada yang 30, 20 ya, paling tinggi 60 ya. Karena memang di situ ada hitung-hitungan, ada standar deviasi ya, lalu menghitung KKM itu kan. Kemarin saya sempat protes juga ke tim LMS ya, kok soalnya susah-susah sekali untuk guru-guru agama begitu ya. Tapi mereka bilang ya, mereka bilang untuk sementara kita tidak bisa menggantinya, nanti pada batch atau angkatan selanjutnya baru kita ada revisi begitu. Nah, jadi sementara kita ikuti saja dulu apa yang ada Pak, tapi nanti kami coba tetap akan membantu. Kami akan kasih kisi-kisi untuk Bapak Ibu mengerjakan soal-soal itu ya. Baik, ada lagi? Tadi Bu Lorencia, silakan Bu. Nanti Terima kasih Bapak. ya. Kalau saya tadi hanya bertanya saja sedikit penjelasan tentang grafik online. Oke. Itu apa ada pengaruh? Misalnya harus ada targetnya satu hari saya harus on berapa jam begitu. Oh iya. Terus yang berikut kami menyampaikan terima kasih banyak atas semua penjelasan. Kami akan dibantu dengan kisi soal. Terus ada di dalam penyelesaian itu Pak Yohanes sudah membuat rangkuman. Terima kasih banyak, kayaknya kami dipermudah. Pasti kami selalu minta bimbingan. Jangan ini. Baik Ibu Lorencia, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu ya. Saya juga menghargai kerja keras Bapak Ibu semua ya, sudah lama mengabdi sebagai guru agama. Nah, ini kesempatan yang baik untuk kita belajar lagi. Nah, untuk pertanyaan Ibu tadi ya, Ibu Lorencia, saya share screen dulu ya. Memang sebentar. Nah, grafik online ini Bapak Ibu, ini untuk mahasiswa memang tidak ada tuntutan berapa lama harus online itu. Saya tidak membaca di regulasi, di aturan PPG ini tidak ada tercantum berapa jam mahasiswa harus online setiap hari, tidak ada aturan. Cuma memang di situ tertulis bahwa mahasiswa wajib online atau mengakses LMS setiap hari ya. Artinya bukan setiap hari tapi setiap sesuai dengan jadwal ya. Dan kebetulan jadwal kita itu kan setiap hari. Berarti Bapak Ibu harus setiap hari ya. Jadwal itu pun sebenarnya bukan kami LPTK yang menentukan Bapak Ibu. Jadwal itu yang menentukan tim PPG pusat ya. Jadi kami pun sebenarnya menyesuaikan dengan tim PPG pusat. Kami diminta setiap hari oke. Nah, yang wajib itu justru dosen. Kalau dosen itu minimal malah 4 jam setiap hari Bapak Ibu untuk mengakses LMS ini ya. 3 jam LMS lalu 1 jam itu untuk Vicon dan yang lain gitu ya. Itu yang kewajiban dosen. Kalau mahasiswa itu tidak ada ketentuan berapa lama harus online, yang penting setiap hari harus online, terserah mau berapa jam. Ya ini aja kan Bapak Ibu ya, di logika saja kalau misalnya satu hari kita tuh kan di LMS itu kan harus membaca ya, membaca modul, harus mengirim ini, lalu harus ini itu ya, rata-rata mungkin minimal 2 jam lah Bapak Ibu ya. Kalau kurang dari 2 jam itu kok rasanya atau apalagi kurang dari 1 jam itu kok rasanya kurang wajar begitu ya. Ini hanya logika saja, tapi memang tidak ada aturan berapa jam harus online ya. Ya minimal paling enggak 1 jam lah Bapak Ibu dalam satu hari itu harus online. Syukur-syukur bisa 2 jam untuk mengakses dia. Tapi 1 jam saja saya rasa sudah cukup. Dan ketika online itu Bapak Ibu ya di LMS itu ya, harus mouse-nya itu digerak-gerakkan begitu ya. Kalau Bapak Ibu hanya login lalu tinggal pergi atau tinggal masak gitu ya, atau tinggal kerja di kebun, itu nggak akan jalan itu nanti ya. Artinya tidak akan terekam online. Jadi menit detikannya itu akan berhenti. Ini kan di bawah ini ada detikan ya. Nah ini Bapak Ibu di pojok kanan bawah ini kan ada jam online hari ini ya. Dia akan jalan ini Ibu Lorencia ya. Oh ini tapi tadi saya masuk pakai akun admin 1 jam 6 menit. Ini detikannya ini akan jalan terus Bapak Ibu. Detiknya 51, 52 dan kalau Bapak Ibu laptopnya tidak aktif artinya tidak ada gerakan, tidak ada ketikan, kursornya tidak bergerak di sini. Atau kalau Ibu buka aplikasi lain misalnya sambil nonton atau sambil kerja di Word,
Ya, ini akan mati ya. Detikannya akan mati, tidak akan dihitung sebagai aktif. Jadi aktif itu maksudnya betul-betul membuka LMS dan aktif di LMS itu ya. Baik, itu untuk LMS ini. Tadi ada lagi Pak Joviano, silakan Pak Joviano. Ya, selamat siang Pak. Saya mau Siang. bertanya mengenai kalau kita seandainya ada kegiatan di gereja dan sangat mendesak untuk kita harus hadiri, terutama saya nanti pada saat hari Sabtu, kebetulan tadi hari Minggu sudah diumumkan untuk menjadi Bapak Mama saksi nikah yang akan dimulai jam 9. Akan dimulai jam 9 dan itu akan memang agak sangat mengganggu dengan kegiatan ini, tetapi apakah waktu itu kita bisa siasati untuk mengikuti perayaan misa itu dan nanti akan kita gunakan waktu berikut untuk mengerjakan resume dan juga kegiatan lain yang terjadi pada waktu itu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak. Hari Sabtu itu berarti Bapak Ibu itu sebentar. Itu hari pertama berarti ya. Hari pertama modul keempat, modul kelima. Nah, tidak masalah Bapak Joviano dan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita ini fleksibel saja jadwal itu. Jadi prinsipnya begini ya, prinsip yang harus Bapak Ibu pahami itu begini, bahwa setiap modul itu harus selesai dalam 3 hari. Ya, itu yang harus dipahami prinsip dasarnya, bahwa setiap modul itu harus selesai dalam waktu 3 hari. Nah, terserah Bapak Ibu itu nanti kalau memang ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, seperti tadi minta maaf ada yang berduka atau ada tugas penting yang menjadi wali nikah atau wali baptis atau yang lain, Bapak Ibu bisa izin ya, sampaikan saja ke dosen, lalu kerjakan tugas-tugas itu besoknya, tidak masalah. Tapi memang resikonya tugas-tugas Bapak Ibu akan jadi lebih banyak kan, berarti double. Tugas hari pertama, tugas hari kedua, resume 1, 2, 3, 4, analisa bahan ajar 1, 2, 3, 4, tes formatif 1, 2, semua harus dikerjakan di hari kedua. Enggak masalah, boleh, tidak terlambat. Cuma resikonya itu tadi Bapak Ibu kerjaannya jadi lebih banyak ya. Jadi bertumpuk begitu kan. Boleh. Atau kalau memang Bapak Ibu minta maaf 3 hari itu 2 harinya Bapak Ibu lagi ada sakit misalnya ya, 2 hari sakit lalu baru sembuh di hari ketiga. Lalu Bapak Ibu baru mengerjakan tugas-tugas semua itu di hari ketiga juga boleh ya. Tetapi jadi menumpuk kan pekerjaannya. Bahkan sebenarnya lewat hari pun masih diberi kesempatan, tapi kemarin kan dijelaskan yang penting jangan kerjakan tes akhir modul dulu, karena ketika Bapak Ibu mengerjakan tes akhir modul itu semua akan terkunci, Bapak Ibu tidak bisa lagi kirim tugas, mengerjakan tes formatif dan lain-lain. Jadi kalau masih ada tagihan-tagihan jangan pernah mengerjakan tes akhir modul. Jadi prinsipnya begitu Pak Joviano ya, kita fleksibel saja, yang penting ada komunikasi dengan dosennya supaya diberi dispensasi. Baik, terima kasih. Sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, Ibu Clementina silahkan nyalakan audionya. Belum nyala Bu. Kasih aktif audionya. Mic-nya itu. Iya. Belum, masih ada kendala audio. Dulu Bapak. Ibu Lorencia dulu silahkan. Oke. Mungkin Ibu Clementina masih setting audio. Bapak tadi ada penjelasan tentang pengerjaan tugas di analisa bahan ajar tadi. Ya. Itu kami cukup mengerjakan yang instruksi. Itu apa hanya di Bapak punya perkuliahan atau semua? Baik. Nanti ke depan. Semua Ibu ya, semua dosen begitu. Jadi semua dosen, Ibu, Bapak Ibu cukup melihat instruksi, karena memang kami sebelum ini kan dosen-dosen di STK Merauke ini kan sudah diberikan pendampingan. Dan kami sudah sepakat bahwa untuk analisa bahan ajar itu kita memberikan instruksi sendiri ya, yang atas ini saja. Nah, karena kalau mengikuti komponen analisa bahan ajar yang ada 4 poin ini terlalu berat Bapak Ibu ya.
kami Kemarin kami kerja Bapak. itu sudah kemarin dosen-dosen malah ada yang mengeluh kan, sudah diberi instruksi tapi kerjanya lain itu kan. Nah, jadi perhatikan saja instruksi ini ya, yang 4 komponen ini nggak usah diperhatikan ya, karena ini cukup berat ini ya. Nah, Iya, iya. ini tidak usah. Begitu Ibu ya. Ya, makasih Bapak. Oke. Ada yang lain silakan. Oke, baik. Tadi Ibu siapa? Ibu Clementina silakan. Iya, baik. Baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Ya. Pertama-tama kami patut memberikan apresiasi kepada Pak Hendro yang hari ini mulai menjadi pendamping kami dalam perkuliahan. Hanya kami mau menyampaikan beberapa mungkin kendala kami sehingga mungkin bisa dipahami, antara lain pertama-tama kami ini adalah mahasiswa yang mengikuti daring PPG sekaligus sambil daring sambil belajar. Nah, lalu sehingga mungkin terkadang Bapak, seandainya Bapak mereka sebagai pendamping mungkin ingin konfirmasi dengan kami karena kami lalai lambat kirimkan tugas atau sebagainya, lalu kami mungkin mohon dimaklumi, barangkali saja jaringan di tempat kami itu lagi terganggu dan sebagainya. Tetapi secara pribadi kami akan berjanji, apalagi dikasih limit waktu untuk menyelesaikan tugas itu bisa dipahami, kami akan berusaha menyelesaikan, dan kami juga belajar untuk mengikuti instruksi yang ada, sambil kami juga Bapak dibimbing oleh anak-anak kami, orang-orang terdekat kami yang bisa meluangkan waktu membantu kami, itu yang paling pertama. Sehingga kemarin saya sempat konfirmasi dengan teman-teman, banyak yang mengeluh, iya Ibu kami mau kirim tugas tapi anak saya lagi keluar, saya mau buka tidak bisa. Nah itu memang ini faktor utama sudah bagi kami Bapak, kami mohon maaf. Nah, itu sudah faktor utama ini kendala bagi kami, dan juga jaringan di tempat kami. Saya sendiri tinggal di kecamatan, lalu saya harus datang nebeng di anak saya yang di kabupaten jaraknya 40 km. Tapi demi ini saya berjuang Bapak, saya harus datang. Nah syukur dapat jaringan yang bagus. Nah tadi sempat onar sedikit hingga saya lambat masuk dalam kelas, saya mohon maaf Bapak, saya lambat masuk karena ada jaringan terganggu sedikit. Lalu yang berikut penjelasan untuk kami ikuti dari kemarin bahwa kalau sudah masuk pada post-test, maka wajib hukumnya kami mengikuti post-test itu. Tetapi jika seandainya masih banyak tugas yang belum kami selesaikan, maka kami tidak boleh mengerjakan post-test. Nah pertanyaannya, misalnya post-testnya hari ketiga, lalu kami tidak sempat mengikuti karena mungkin masih ada tugas yang belum terkirim. Apakah post-testnya besok hari keempat baru kami boleh membuka lagi atau bagaimana Bapak? Mohon penjelasannya. Makasih banyak sebelumnya, saya kembalikan. Salam sehat, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bu Clementina, Tuhan memberkati juga. Ya, luar biasa ya kami memahami perjuangan Bapak Ibu untuk ada yang kemarin bahkan di kelas yang 1 itu ya ada Bruder Markus tuh bilang ada yang Bapak Ibu lagi di atas bukit cari sinyal. Jadi kami memahami, memaklumi karena kita dari berbagai daerah ya tidak semua ada sinyal baik, listrik baik. Intinya komunikasi saja Bapak Ibu ya, jangan sampai tidak ada komunikasi, itu masalahnya. Untuk pertanyaan Ibu Clementina yang hari ketiga itu, post-test itu hanya terbuka hari ketiga Ibu. Jadi kalau lewat hari ketiga berarti Ibu konsekuensinya hari keempat tidak bisa dikerjakan. Ibu harus menunggu hari ketiga pada modul selanjutnya. Jadi misalnya Ibu itu kan, nah ini saya bisa ambil contoh dulu di jadwal pendalaman materi. Baik, saya share screen dulu sebentar. Nah misalnya ini Bapak Ibu ya, Ibu itu kan kelas H ya. Nah kelas H ini tanggal 9 sampai 11 itu kan sekarang evaluasi pembelajaran. Nah nanti mulai tanggal 12 itu teori pembelajaran dengan Suster Florencia atau Resminani. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tanggal 11 Oktober itu tidak bisa mengerjakan post-test evaluasi pembelajaran karena ada kendala, maka hari keempat tanggal 12 itu akan tertutup post-test itu. Bapak Ibu bisa mengerjakan post-test
untuk evaluasi nanti tanggal 14 pada saat teori belajar pembelajaran ini. Jadi resikonya Bapak Ibu akan mengerjakan 2 post test untuk 2 modul di hari yang sama. Nah, tapi tetap bisa dikerjakan, cuma harus menunggu 3 hari kembali. Karena post test ini yang membuka itu bukan kami, tetapi dari Jakarta. Ya, langsung dibuka dari sana. Oke. Begitu Ibu ya? Terima kasih banyak penjelasannya Pak Hendro. Sama-sama Ya, Ibu. Ya. dan Bapak sekali ya? lagi mungkin bersama atas nama semua teman, kami masih mohon dukungan, bantuan spiritualitas, semangat dari Bapak dosen semua untuk mendampingi dan membimbing kami ketika kami mengalami kesulitan. Terima kasih Baik. sekali lagi, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kembali Ibu. Bapak Ibu saya rasa begitu Ibu ya, Bapak Ibu sekalian untuk hari Zoom meeting hari pertama ini. Oh, Ibu Lorencia masih ada pertanyaan lagi? Silakan Bu. Ya. Silakan Bu Lorencia. Sudah cukup jelas semua Bapak. Oh, Terima jelas. Baik, baik. Kalau gitu silahkan bisa sambil belajar, bekerja untuk tagihan, boleh sambil mengerjakan pekerjaan yang lain. Yang penting hari ini untuk resume KB 12, analisa bahan ajar 12, tes formatif 1 bisa dikerjakan. Nanti saya akan pantau terus lewat LMS dan mohon jangan bosan-bosan. Nanti jika biasanya saya akan di akhir hari misal jam 9 malam atau jam 8 malam itu saya akan rekap untuk hari pertama siapa yang belum kerja, siapa yang belum tugas itu nanti saya akan rekap nanti malam. Itu hanya untuk mengingatkan saja, bukan berarti saya mengejar-ngejar begitu ya, tidak, hanya mengingatkan supaya kita bisa terus mengontrol. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kami ucapkan selamat bekerja dan tetap semangat ya. Tuhan memberkati. Nanti kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Oke. Ya, selamat Terima hari kasih Minggu. Pak. Ya, Ya, sama-sama. hari Minggu. Terima kasih. Ya. Selamat hari Minggu. Baik, sama-sama Pak Joviano.